Angin dari Laut Timor berembus pelan di pesisir Kupang. Ombak berkejaran seperti biasa, seolah tak pernah peduli pada gejolak dunia. Namun pada awal 1942, ketenangan itu pecah. Dari cakrawala, kapal-kapal perang mendekat. Pesawat-pesawat tempur meraung di atas langit. Dentuman pertama mengguncang tanah kering Timor. Hari itu, sejarah kota Kupang berubah selamanya. Wilayah yang kini menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, sebelumnya adalah kota pelabuhan kecil yang strategis di bagian timur Hindia Belanda. Sejak abad ke-17, Kupang menjadi titik penting perdagangan dan militer, terutama karena letaknya yang menghadap langsung ke Australia. Ketika Perang Dunia II meletus di kawasan Pasifik, posisi ini menjadikan Kupang sebagai target strategis yang tak terhindarkan. Pada akhir 1941, kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Timur mulai goyah. Setelah serangan ke Pearl Harbor, ekspansi militer Jepang bergerak cepat menyapu Asia Tenggara. Tujuannya jelas, menguasai sumber daya alam dan jalur laut penting. Timur, dengan pelabuhan dan lapangan terbangnya di Kupang, menjadi gerbang menuju Australia. Belanda sadar akan ancaman itu. Mereka membangun pertahanan seadanya, dibantu pasukan sekutu, termasuk tentara Australia yang ditempatkan di wilayah Timur Barat. Di tengah situasi genting itu, kehidupan rakyat Kupang berjalan dalam ketidakpastian. Sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil. Ada pegawai kolonial, guru sekolah misi, serta nelayan yang setiap hari menantang ombak. Di pedalaman, struktur adat masih kuat, dengan raja-raja lokal dan kepala suku yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial. Agama Kristen dan Katolik telah berkembang melalui misi Eropa, berdampingan dengan tradisi lokal yang kaya. Ketegangan memuncak ketika pada Februari 1942, pasukan Jepang melancarkan serangan besar ke timur. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Kupang. Pesawat-pesawat Jepang membombardir pelabuhan dan fasilitas militer. Tentara Belanda dan sekutu berusaha bertahan, tetapi kekuatan mereka tak sebanding. Dalam hitungan hari, pertahanan runtuh, kota jatuh ke tangan Jepang. Bagi rakyat Kupang, jatuhnya kota bukan sekedar pergantian bendera. Itu adalah awal babak baru yang gelap. Pemerintahan militer Jepang segera mengambil alih. Administrasi kolonial Belanda dibubarkan. Simbol-simbol kekuasaan lama disingkirkan, bahasa Belanda dilarang, lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan, sekolah-sekolah diubah kurikulumnya, menanamkan propaganda Asia untuk Asia. Namun janji pembebasan dari penjajahan Barat yang didengungkan Jepang segera terbukti hampa. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi, beras, jagung, ternak, semua dikontrol ketat. Siapapun yang melawan atau menyembunyikan persediaan bisa dihukum keras. Sistem kerja paksa atau rumusa mulai diberlakukan. Pemuda-pemuda Kupang dan sekitarnya diangkut untuk membangun jalan, gudang, dan fasilitas militer. Sebagian bahkan dikirim keluar pulau, tak pernah kembali. Di antara mereka adalah para petani muda dari desa-desa sekitar Kupang, yang sebelumnya tak pernah meninggalkan kampung halaman. Mereka dipaksa bekerja berjam-jam tanpa upah layak, dengan makanan minim dan pengawasan ketat. Penyakit menebak, malaria, disentri, dan kelaparan menjadi musuh sehari-hari. Banyak yang gugur bukan karena peluru, tetapi karena kelelahan dan kurang gizi. Tak hanya rakyat biasa yang menderita, para raja dan kepala suku lokal berada dalam posisi sulit. Sebagian dipaksa bekerja sama dengan pemerintahan militer Jepang untuk menjaga stabilitas. Sebagian lagi diam-diam membantu rakyat, menyembunyikan bahan pangan atau menghindarkan pemuda dari romusa. Dilema moral menghantui mereka, bekerja sama demi menyelamatkan yang tersisa, atau melawan dengan risiko kehancuran total. Sementara itu, perlawanan bersenjata kecil-kecilan mulai muncul di pedalaman timur. Pasukan sekutu yang tersisa, termasuk tentara Australia yang bergerilya, menjalin kontak dengan penduduk lokal. Beberapa warga membantu menyediakan makanan dan informasi, meski ancaman hukuman mati selalu membayangi. Jepang merespons dengan tindakan represif. Desa-desa yang dicuri-curi membantu musuh bisa dibakar. Penangkapan dilakukan tanpa pengadilan. Konflik besar memuncak ketika operasi militer Jepang diperluas untuk memburu gerilya sekutu. Rakyat terjepit di tengah dua kekuatan. Di satu sisi, ada ancaman dari militer Jepang yang tak segan menggunakan kekerasan. Di sisi lain, ada risiko jika dianggap tidak membantu gerilya. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kupang sendiri berubah wajah. Kota pelabuhan yang dulu ramai kini dipenuhi barak militer dan gudang logistik. Infrastruktur dibangun dengan kerja paksa, termasuk perbaikan lapangan terbang untuk kepentingan perang. Serangan udara balasan dari sekutu kadang menghantam fasilitas Jepang, menambah penderitaan warga sipil yang terjebak di tengah konflik global. Krisis mencapai titik paling menyakitkan ketika kelaparan meluas. Distribusi pangan yang kacau, eksploitasi hasil bumi, dan gangguan perang membuat produksi pertanian menurun drastis. Banyak keluarga harus bertahan dengan makanan seadanya. Anak-anak tumbuh dalam kekurangan. Cerita tentang ibu yang membagi satu porsi jagung untuk beberapa anak bukanlah kisah langka. Namun di tengah penderitaan, muncul pula solidaritas. Warga saling membantu sebisanya. Gereja dan komunitas adat menjadi tempat perlindungan, bukan hanya secara spiritual tetapi juga sosial. Doa-doa dipanjatkan dalam sunyi, berharap perang segera berakhir. Tahun 1945 menjadi titik balik. Kekalahan Jepang di berbagai front perang semakin nyata. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat pada Agustus 1945. Di Kupang, kabar itu datang perlahan, melalui rumor dan bisikan. Pasukan Jepang kehilangan arah, kekuasaan mereka melemah.
Bagi rakyat Kupang, berakhirnya pendudukan bukan berarti semua luka sembuh seketika. Banyak keluarga kehilangan anggota, infrastruktur rusak, trauma membekas. Namun ada satu hal yang tak bisa dipadamkan, kesadaran bahwa kekuasaan asing bisa runtuh. Semangat kemerdekaan yang telah berkobar di berbagai daerah Indonesia menemukan gaungnya di timur.